Om Swastiastu. Pemirsa, Hari Suci Nyepi diawali dengan pemurnian Buana Agung lewat serangkaian ritual simbolik diantaranya melasti, kemudian tawur, ngerupuk, dan nyepi. Saat tawur ngerupuk biasanya akan dibarengi dengan tradisi pawai atau pengarakan ogoh-ogoh. Walaupun kalau kita lihat belakangan ada beberapa tempat tidak melaksanakan tradisi ini. Bahkan pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menggelar yang namanya Lomba Ogoh-Ogoh Sebali. Nah, ogoh-ogoh dan perayaan Nyepi Tahun Baru Sake 1945 menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Sudah hadir tentunya narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Dr. Imade Adi Surya Pratnya SAG MPhilha. Beliau adalah akademisi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo. Om Swastiastu, Pak Adi. Om Swastiastu. Sehat selalu? Astungkara. Suksema sudah hadir di kesempatan kali ini. Dan yang berikutnya saya agak pangling nih, biasanya sudah lama nggak ketemu dengan beliau ini. Ada Bapak Kadek Satria SAG MPDH, beliau adalah akademisi Unhi Denpasar. Om Swastiastu Pak Dek Satria. Ini ya apa ya, bisa dikatakan langsing sekarang. apa rahasianya nih? Ya rahasianya banyak masalah dan Oke, baik. Dan hari ini kita akan memasuki bulan, bisa dikatakan ini bulan Maret ini kita akan merayakan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Sake 1945 tentunya. Saya ke Pak Adi dulu. Pak Adi, kalau kita lihat ini sebelum itu kita seperti di awal saya sempat mengatakan ini ada ritual simbolik yang harus kita lakukan, diantaranya melasti, kemudian tawur, ngerumpuk, nyepi, diakhiri dengan ngembak geni seperti itu ya. Nah, ada nggak sih kaitannya antara ogoh-ogoh dengan perayaan Nyepi ini sendiri, Pak Adi? Baik, terima kasih Om Swastiastu, pemirsa yang dari rumah maupun yang di studio. Ya, pertama memang kita harus memahami dulu konsep daripada perayaan Nyepi itu sendiri. Gitu ya. Yang pertama kan konsepnya adalah ramil, dari ramil ke somil, dari somil ke sunil gitu. Nah, jadi pertama kita melaksanakan prosesi melasti. Ya. Nah, melasti seperti apa yang dikatakan oleh di Karang tadi itu bahwa pergi ke sebuah tempat, baik itu di pantai, sungai, laut dan sebagainya itu. Tapi di Bali tidak semua desa adat itu melaksanakan melasti pada sasih kesange gitu ya. Karena masing-masing memiliki desa kalapatra, desa mawacara setempat gitu. Ada yang melaksanakan melasti pada sasih kepitu, kapat, kedasa dan sebagainya. Nah, itulah prosesi untuk menyucikan perlingga-perlingga Ida Brahara atau simbol-simbol yang kita puja. Nah, setelah itu dilanjutkan yang kedua, yaitu pada prosesi tawur. Nah, prosesi tawur inilah kemudian dirangkaikan dengan pengerupukan dan juga perayaan melalui ogoh-ogoh itu sendiri. Jadi tawur itu sendiri adalah seperti apa dikatakan dalam Lontar Aji Swamandala, kemudian Siwa Tatwa Purana dan juga Sundari Gamo, itu bagaimana kita menyucikan Buana Agung ini dari Papo Malaklesa Wigner termasuk buta buti, kemudian disomil menjadi hite gitu. Jadi konsepnya disomil, bukan diusir gitu ya, bukan diulah atau bukan dihancurkan, tetapi disomil. Jadi berubah energi buta itu menjadi energi dewa. Buta, somil jadi hite. Nah, ini dirangkaikan kemudian pada pengerupukan dalam beberapa teks literatur Aji Swamandala, Sundari Gama disebutkan membuat gini, riuh, jadi gong dan sebagainya, pung tang pada sekarang kan tidak menggunakan gong, panci di rumah pun digunakan itu. Panci, pung, oleh apa kaleng segala peralatan rumah tangga yang bisa menimbulkan bunyi-bunyian. Nah, karena itu dianggap sebagai penyomia buta. Gitu. Jadi kemudian pada saat pung itu termasuk tahun 1936 sudah ada itu di dalam catatan Kovaro Bias itu, dalam bukunya Miguel Kovaro Bias tahun 1936. Itu sudah terjadi pengerupukan seperti itu, pung dengan kaleng-kalengan, bunyi-bunyian, gong dan sebagainya, ditambah dengan meswi. Jadi siboh jadi meswi, ditambah dengan suara-suara yang megedi, woi megedi, pung itu asik gitu ya. Yeah. Nah kemudian berarti itu ada hal yang harus kita ketahui ketika itu dilaksanakan? Ya, karena menurut tradisi masyarakat di Bali itu bahwa dengan itulah metode atau cara untuk menyomil buta. Dan ini ternyata digunakan pada saat ketika ada
orang yang engkap membedi gitu ya. Engkap membedi kan zaman-zaman saya masih ada itu. Jadi orang lari ke Tebo, hilang. Sing pakat aja keluarganya, nak ketemu sama keluarganya. Kemudian oleh beberapa tetua-tetua adat, coba kita nyanyikan gong, dibawa ke Tebo, pung pang, akhirnya dipindah jakoin nengok. Jadi ini kemungkinan begitulah budaya, tradisi atau alam Bali itu seperti itu ya. Jadi dengan demikian dari 1936 sudah ada itu. Termasuk dengan mesui kan adalah sebuah rempah-rempah yang memberikan bau hangat ya. Nah itu kemudian dipakai, kemudian disomil. Nah perkembangan berikutnya ada ogoh-ogoh ini yang kemudian rupanya bisa dengan santa rupa itu dan juga ada dengan rudra rupa ini yang sudah hasil perkembangan kemarin saya ikuti di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Nah inilah kemudian dijadikan sebuah media sarana untuk penyomian buto itu. Sehingga dengan perayaan ogoh-ogoh ini dengan suara gamelan, suara gong dan juga riuh masyarakat ini yang mana merupakan bagian daripada 1936 ini sekarang masih eksis sampai sekarang ini, tetapi yang namanya budaya itu kan terus berputar bergerak ya. Sekarang dulu ogoh-ogoh kita kan sederhana, sekarang sudah mulai bergerak kreativitas terus. Itulah yang disebutkan budaya dan ini akan terus akan terjadi gitu. Itulah perkembangan dan kreativitas kita. Dan tapi esensinya tetap kita nikmati yaitu adanya riuh dan kegembiraan itu. Nah, jadi pada saat perayaan ogoh-ogoh juga jangan lupa bawa obor, kemudian bawa danuh yang isi api, kemudian kita bawa pada saat mengelilingi desa. Ya itu kalau dulu kan tidak ada menggunakan ogoh-ogoh, tetapi sekarang perkembangan disertai dengan ogoh-ogoh gitu sebagai simbol daripada penyomian atau bentuk fisik daripada buto itu sendiri. Sehingga satu desa mengelilingi desanya dengan kegembiraan dan dengan mengucapkan woi 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 gitu, megedi. Nah itu dianggap sebagai ritual. Tetapi setelah prosesi arak-arakan ogoh-ogoh ini ada baiknya diperlino. Nah, diperlino itu bisa dengan cara dibakar atau bisa dengan cara dihanyutkan ke sungai atau ke laut. Itu sebagai simbol bahwa buto itu sudah disomil dan itu sudah terjadi dari zaman dulu sampai sekarang ini. Nah, meskipun sekarang banyak saya lihat begitu ogoh-ogoh selesai kemudian ngarak ogoh-ogoh, kemudian ogoh-ogohnya tidak diperlino tetapi di stok gitu. Stok anggo tahun depan lagi gitu. Kalau tahun depan kan sudah lain lagi sebenarnya kreativitasnya itu sudah lain berkembang. Nah seharusnya itu kita belajar juga tentang keikhlasan. Jadi sesuatu yang sudah kita buat, kita nikmati, kita lepas 3M. Membuat, menikmati, melepas. Jadi melepas itu mengikhlaskan dengan cara memperlino itu sendiri. Itu yang harus kita ketahui. Ya. Baik. Saya ke Pak Kadek Satria. Ini kalau kita berbicara tentang apa yang sudah terjadi ini, sebenarnya kapan sih tradisi ogoh-ogoh itu menurut Pak Kadek ini akhirnya, wah ini anak-anak sekarang ini juga harus mengetahui ini sebenarnya ada kaitannya nggak sih setiap perayaan Nyepi harus dibarengi dengan pengarakan ogoh-ogoh itu kah? Baik, terima kasih. Menarik sekali sebenarnya kalau kita berbicara Nyepi yang identik dengan ogoh-ogoh. Bahkan ada beberapa teman-teman yang ada dari luar negeri, dia menariknya ke sini adalah pada saat perayaan Nyepi. Jadi mereka bisa melihat ogoh-ogoh. Pertanyaannya adalah kapan sih mulai kita mengenal ogoh-ogoh yang digunakan pada saat Nyepi, kan begitu, pada saat pengerupukan. Yang pertama yang perlu dipahami sebenarnya konteks ogoh-ogoh ini sudah sering kita lakukan walaupun tanpa konteks Nyepi. Jadi dia ada pada konteks pengabenan misalnya, jadi kaki patuk, nini patuk. Kemudian itu pernah muncul di Desa Adat Denpasar Timur utamanya ya, Ringkesiman. Tahun 80-an, nah, kapan sih tepatnya memang tidak ada sumber resmi yang menyatakan kapan tepatnya pengerupukan itu ada ogoh-ogohnya. Tetapi pada tahun 80-an itu mulai ada. Nah, 80-an itu mulai ada. Kenapa? Karena ada konsep Satyam Siwam Sundaram yang diperlukan pada konsep Nyomia Bute. Nah, jadi pengerupukan ini sesungguhnya adalah konsep nyomia. Kalau tadi disampaikan nyomia itu dengan menggunakan beberapa alat seperti danyuh, kemudian mesui, kemudian suara-suara. Ya memang cara untuk nyomia ya resonansi itu, suara itu. Jadi suara meklenong, suara meklening, suara ngetempung dan sebagainya itu adalah penyomia. Yang membuat para Buddha dinyatakan langu.
diam, kelangen, sehingga kemudian dia mau merubah diri dari yang energinya negatif menjadi positif. Nah, apakah kemudian mutlak pada saat hari suci Nyepi atau pengerupukan itu mutlak ada ogoh-ogoh? Kalau dari teks sumber sastra tidak ada yang menyatakan bahwa ogoh-ogoh mutlak harus ada pada saat penyomia atau pada saat pengerupukan. Tetapi karena itu bentuk dari Satyam Siwam Sundaram dalam bahasa kekinian kreativitas, dan kemudian ada angin segar dari pemerintah dilombakan, apalagi dilombakannya plus ada biaya pembinaan, nah semangat lagi nih. Nah lalu apakah ini juga bagian dari agama? Jawabannya iya. Karena kreativitas Satyam Siwam Sundaram itu memang jelas itulah bagian dari agama itu sendiri. Kalau kita lihat Nyepi itu adalah hari yang baik, hari untuk menyambut tahun baru, maka kata menyambut harus dengan kegembiraan. Harus dengan kemeriahan. Nah, kemeriahan ini bukan hanya kemeriahan kreativitas, tetapi juga kemeriahan niatnya dalam upaya untuk membuat keharmonisan. Baik Pak Kade dan Pak Adi, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita masih akan kembali dalam talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Kami akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana ogoh-ogoh dan perayaan Nyepi tahun baru Saka 1945 masih menjadi topik kita. Masih bersama Bapak Adi Surya Pratnya dan juga ada Pak Kade Satria di sini. Pak Kade, kita lanjutkan lagi. Ini yang menarik sekali. Kita harus mengetahui juga bahwa apakah ogoh-ogoh ini bagian dari agama? Iya, seperti itu. Dan sebelum pengarakan ogoh-ogoh biasanya akan dilakukan pada sore harinya atau siang harinya kah beberapa tempat melakukan pecaruan Buana Agung, Buana Alit seperti itu ya Pak Kade dan Pak Adi ini sendiri. Ini kalau kita hubungkan dengan apa yang dilakukan atau yang menjadi visi dari pemerintah Provinsi Bali dengan Nangun Sakyati Loka Bali, ini ada hubungannya nggak pada saat kekinian sekarang ini? Baik, sebenarnya semua ajaran agama dan bahkan pelaksanaan ajaran Hindu di Bali itu semua menganut konsep kesemestaan. Jadi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan lingkungan, kan begitu. Jadi pada tahun akhir-akhir ini pemerintah mencanangkan tentang bagaimana pembangunan manusia Bali skala dan niskala, ya, pembangunan manusia Bali, pembangunan Bali yang wahya adiatmika. Ini sebenarnya memang sudah berlaku sejak lama di Bali, tetapi kemudian sekarang pemerintah menggerakkan melalui peraturan-peraturan, perda dan sebagainya. Nah ini menjadi penting bahwa apa yang dilakukan oleh umat kita di Bali itu kemudian ikut tergerak pemerintah untuk membangun dan untuk mendampingi. Nah pendampingan ini tentu tidak hanya sekedar untuk meningkatkan kreativitas, tetapi juga untuk pemaknaan bagaimana memaknai ajaran agama sebagai perilaku untuk menjaga. Contoh misalnya, perilaku yang selama ini terjadi, ogoh-ogoh diarah keliling desa, lalu kemudian begitu selesai dia dibiarkan berantakan di pinggir jalan. Nah, dengan Nangun Sakyati Loka Bali dengan peraturan-peraturan ada ya semestinya kalian adat, kalian dinas dan sebagainya itu bekerja sama agar supaya konsep pemeliharaan lingkungan ini juga dipahami oleh peserta-peserta yang mengikuti pengarakan ogoh-ogoh. Jadi ogoh-ogoh itu kemudian setelah selesai diarak dia wajib untuk diperlina seperti disampaikan oleh Pak Surya tadi. Di perlina ada berbagai macam cara. Yang pertama memang nih harus ada proses pemerlina di kuburan karena pada upaya-upaya pengembalian unsur Pancamahabhuta itu dilakukan di setra, jadi tempat suci yang namanya setra. Dan harus dilakukan di setra. Harus di kuburan. Jadi semua ogoh-ogoh yang diarak itu sebagai manifestasi dari buta itu yang kemudian kita kembalikan ke alam dengan proses pembakaran. Apa yang terjadi ketika hal tersebut tidak dilakukan seperti kata Pak Surya?
Ya, Bahkan disimpan, di keep untuk di keep untuk tahun depan atau di keep untuk ditaruh di hotel. Pemerelina bukan hanya dibakar, ada juga pemerelina dengan menggunakan tirta misalnya. Baik. Nah, apakah penggunaan tirta sebagai pemerelina ini dibenarkan dalam konteks agama? Dibenarkan. Cuman persoalannya adalah tidak banyak yang memahami pemaknaan tirta sebagai pemerelina, sehingga begitu ogoh-ogoh masih ada, dianggap buta itu masih ada. Nah, maka kemudian nanti ada persoalan, karena kemudian di dalam Lontar Sundarigama itu dinyatakan bahwa apabila sesuatu itu yang mestinya diperlina tidak diperlina, maka akan mengakibatkan persoalan di masyarakat, persoalan di desa, persoalan di sesama kehidupan manusia dan juga lingkungan. Nah, kalau demikian halnya mestinya pengembalian itu ya memang harus dibakar. Jadi itu yang disebut dengan melaksanakan konsep utpesti stiti perlina itu. Kalau nggak diperlina kemudian diseping untuk tahun depan, kreativitas kita sudah berubah tahun depan. Jangankan tahun depan, lagi 1 minggu saja sudah berubah kreativitas kita. Oke, baik Pak Surya, ini yang perlu kita menarik sekali ketika sehari sebelum melaksanakan catur berata penyepian, kita bisa dikatakan ini euforia, kegembiraan dengan pengarakan ogoh-ogoh. Ini juga yang menjadi pertanyaan juga, ada kaitannya ketika sehari sebelumnya kita melakukan catur berata penyepian dengan kegembiraan seperti itu. Ya, inilah yang disebut dengan konsep Ramio dulu. Ramio. Jadi Ramio karena masyarakat Bali itu lahir dari masyarakat yang agraris ya, masyarakat lahir dari pertanian. Jadi sedikit-sedikit dia bergotong royong, dia bersifat komunal. Itulah ciri masyarakat Bali itu. Jadi membuat apapun dia harus bersama-sama gitu. Nah, dengan demikian muncullah kegembiraan bersama-sama. Nah, berkembangan kemudian dikaitkan pada konteksnya, yaitu sekarang ini pada Hari Raya Pengerupukan itu memang dari konsep Ramio dulu bersama-sama, kemudian setelah bersama-sama disomilkan hal-hal yang bersifat kala, kali dan lain sebagainya itu menjadi hita, karena pada saat dalam kesanga niki Ida Brata sedang meyoga, itu disebutkan dalam Siwa Tattwa Purana. Nah, kemudian inilah pembersihan yang disebut dengan pembersihan Buana Agung. Jadi pada saat melasti kemudian dilanjutkan pada Tawur Pengerupukan, ini pembersihan secara Buana Agung. Itu dilaksanakan bersama-sama. Namanya sudah agung berarti kan sudah harus dikerjakan bersama-sama. Nah, setelah bersama-sama ini besoknya tepat pukul 6 pagi. Nah, ini kapan penyepi dimulai? Jam 6 pagi. Sampai kapan? Sampai jam 6 pagi besoknya. Itu saya sebut dengan nyepi, itu yang disebut dengan ngewindu, nyipeng, atau yang disebut dengan nyunia. Jadi ada yang harus kita ketahui, perayaan nyepi itu sendiri dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya. Pagi besok. Tapi sekarang ini jam 3 sudah kepekan karena menggunakan jam Masehi itu. Iya. Padahal kita kan menggunakan tahun Saka. Tahun Saka itu jam 6 pagi, jam 6 pagi besoknya. Kalau orang lahir tanggal jam 3 pagi misalnya, maka dia masih hari yang kemarin gitu. Oke. Misalnya di Rebo jam 6 pagi, jam 3 pagi, berarti dia masih Rebo, bukan hari Kamis. Contohlah hari ini pada bulan tahun 2023 ini sendiri kan hari Rebo jatuhnya, hari perayaan Nyepi. Kan, seandainya sebelum jam 6 pagi itu kelahirannya walaupun tengah malam. Hitung Rebo. Ya, lewat jam 6 pagi baru Kamis. Nah ini sehingga kapan sih startnya kalau kan orang mau berata nih, karena yang tadi konsepnya adalah melasti dan Tawur adalah konsep Buana Agung. Kemudian begitu nyepi, masuk nyepi, itulah konsep Sunia adalah untuk Buana Alit. Itu kita menyepi, menekung istilahnya, meyoga, ngewindu. Itu dilakukan untuk diri sendiri. Jadi ini menarik ini, karena begitu banyak hari hari perayaan awal tahun, seperti misalnya Cina dirayakan beramai-ramai, tahun baru Masehi ramai-ramai, tapi tahun baru Saka nyepi itu untuk diri sendiri. Nanti ada sistem perayaannya nanti. Sekarang nanti mulai masuk kamar jam 6 pagi, tapi sebelum itu jam 4 sudah bangun, kemudian namanya Brahma Mukta, namanya jam 4 sudah bangun, mau bersih, medius, sikat gigi dan sebagainya, sembahyang. Setelah itu mulai menekung, menyepi, mengintrospeksi diri gitu. Nah, dengan catur berata penyepian. Sebetulnya agama Hindu kita ini agama tapa, agama berata. Tapi pinternya leluhur kita di Bali ini, ajan tapa, ajan berata ini dibuat dia menjadi hari raya, kemudian upacara. Tapi filosofinya, esensinya kita ajarkan untuk metapo.
Ada Siwulatri mau berato malih, Galungan mau berato malih, Saraswati mau berato, Purnamo Tilam Kanjeng Guru mau berato sebetulnya itu. Nah itu berlahan-lahan kita dengan upacara-upacara dan dengan raya-raya ini sebetulnya kita diajak untuk berlahan-lahan mengetahui esensi daripada tapa dan berata itu sendiri. Gitu. Ensekan lagi melaksanakan penyepian itu dengan cara nekung, ngewindu, kemudian kita melihat diri kita ke dalam. Jadi melasti dan kemudian tawur ini adalah melihat dunia eksternal kita. Tetapi begitu masuk ke ranah nyepi itu dalam bahasa teologinya esoterisme mulai ke tengah. Pertanyaannya siapakah saya? Gitu. Mulai menakon. Siapnya ragu sebenarnya. Saya bukan beli karang, saya bukan presenter, saya bukan MC. Nyen sebenarnya. Nah itu mulai melalui perenungan-perenungan ada catur brato gitu. Nah kalau boleh dijelaskan sekarang, saya jelaskan sekarang gitu. Baik, berarti ini catur brato penyepian menjadi keharusan bagi umat Hindu untuk melakukannya? Sangat menjadi keharusan sebetulnya, tapi ini pelan-pelan dilakukan. Pelan-pelan. Jadi jangan langsung baru mendengar begini langsung tiba-tiba nutup pintu, ngacing pintu, kemudian kita menepi itu buyar nanti. Karena beryoga itu dikatakan abhyasa wairagya byam tan nirodha, artinya dilatih. Nah, kenapa ada amati geni mematikan lampu? Kita sudah menggunakan lampu di luar diri kita itu sebanyak 365 hari. Hampir 365 hari kita menggunakan lampu di luar diri kita. Sekarang pada nyepi, matikan lampu di luar diri, terangilah lampu di dalam diri kita itu. Di mana tempatnya? Di bawah sisikan kita ini. Di sisikan itu ada tos api, di bawah pusat di atas kelamin. Tuh hidup pangin itu, api dalam diri kita tuh itu pakai menerangi, ini kan yoga. Setelah itu amati karya. Selama 365 hari kita bekerja di luar diri kita, pada saat nyepi, dong magai, tapi di mana magai? Bekerjalah melalui napas. Uling angkian niki magai, niki terdapat dalam teks Wanda Koso, Tatu Wajanano, Ganapati, dan lain sebagainya, teks-teks ketatuan itu. Jadi kita bekerja itu melalui napas, memperhatikan keluar masuk napas. Dengan api, gedean-gedean, coba nanti beli karang latihan pranayama. Nanti panas berdiri di bawah pusat dan kelamin ini panas. Entah kenapa keluar keringat nanti dia. Nah ini yang disebut dengan ngidupin api di awak, api kundalini begitu ya. Kemudian amati lelungan, jangan kita selama 365 hari kita sudah ke mall, jalan-jalan kemana-mana, tapi pada saat nyepi kita coba berjalan-jalan melalui diri kita. Di mana? Di sini, di dalam diri kita itu kita lihat. Oh ini hati raga, oh ini jantung kita, oh ini Brahmo melinggih ini, oh ini limpa. Kapan beli karang melihat tangan sendiri itu? Coba kapan kita melihat, kan jarang kita melihat, oh gini bang hidup darah. Nah, itu namanya kita sedang berpergian dalam diri kita. Jadi pada saat nyepi kita bisa healing. Healingnya ke dalam diri gitu. Kemudian yang terakhir adalah amati lelanguan. Yeah. Di luar, biasanya setiap 365 hari kita sudah party-party, happy-happy, nyepi stop dulu, kita happy dengan diri kita sendiri dulu. Mulai mencintai diri kita itu. Setelah selesai ini kita akan menjadi orang yang wise. Menjadi orang yang wisdom, bukan menjadi orang pinter. Wisdom artinya bijaksana. Apa indikatornya pada saat ngembak geni? Pada saat ngembak geni, teleponlah yang menjadi musuh-musuh kita. Kenapa harus menelpon musuh-musuh kita? Ini cara indikatornya. Misalkan kita masih punya sebet nepuin mungkin pisago dan sebagainya. Pada saat ngembak geni, coba kunjungi dan katakan, nah yang lalu lah biarlah berlalu. Hari ini kita bukalah lembaran baru. Bisa kita top chair atau berhasil nyepi gitu. itu apa indikator bahwa nyepi itu benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Makanya berato lah tapa gitu. Jadi indikatornya adalah pada saat ngembak geni. Ya nu ada rasa sebet, nu ada kecewa, cemas, khawatir. Jadi masih dilatih lagi catur brato ini setiap hari. Sehingga kita itu mulai menjadi orang wisdom, orang damai dan wise. Stita prajna dalam bahasa Wedanya. Baik Pak Kade Satrio, berarti ada hal-hal yang juga masyarakat ketahui pada saat catur brata penyepian itulah untuk mengkoreksi diri, bisa dikatakan demikian? Iya. Jadi catur brata penyepian ini sebenarnya kuncinya adalah brata yang pertama, yaitu tentang amati geni. Kalau sudah apinya dimatikan secara skala, maka api niskala dinyalakan, maka ini akan memberikan manfaat. Karena dengan dengan api di skala kita matikan dan api niskala yang kita hidupkan, maka kita secara otomatis amati yang lainnya otomatis sudah tidak berjalan. Nah,
Itu tentang berada. Tetapi saya ingin melangkah lebih sedikit tentang nyepi ini sesungguhnya. Kenapa kemudian orang-orang menjadi menarik membaca, melihat tentang nyepi niki? Kalau kita beranggapan nyepi ini adalah ngewindu menjadi mengendolkan ya. Jadi situasi yang selama niki riuh dan sebagainya. Maka kita sebagai umat Hindu memulai memulai kehidupan baru itu dengan cara menyepi, mengendolkan pemikiran dan sebagainya. Nah, kenapa demikian? Karena memang kalau secara fisik kita selama niki melihat ritual-ritual kita ini kalau dari segi pemaknaan ya terkait dengan Nangun Satkirti lo ke Bali itu. Selama niki kita selalu beriadnya, kita selalu beragama secara di luar. Jadi penampilan. Ada ritualnya, ada pakaian barunya, ada atributnya, galungan dengan penyor, nyepi dengan ogoh-ogohnya. Padahal ada makna lain yang mesti kita pahami sebagai makna-makna yang lebih spirit. Contoh misalnya pada saat nyepi ini kita kan ada terutama di Melis. Di Melis itu kentara sekali bagaimana masyarakat kita itu memahami agama skala niskala atau tidak. Jadi kalau selama perjalanan Melis itu jalannya lubuk dengan sampah-sampah dan sebagainya, berarti niki perlu kita cek lagi nih. Kemudian selesai upacara di pantai kan nganyunakan laraning jagat papa klesa letuhing buana. Balik dari pantai kotornya pantai luar biasa. Nah, dalam konteks wahyu adiatmika membangun Bali skala dan niskala, ini sebenarnya kita harus lakukan proses secara skalanya baik. Yeah. Nisnya pasti baik. Nah, skalanya dengan pembersihan dan ritual, lalu nisnya pasti akan berakibat baik. Baik. Yang kira demikian. Pak Kade dan Pak Surya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, ogoh-ogoh dan perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 masih menjadi topik kita pada talk show Merah Putih Bali Era Baru. Seperti yang di awal saya sempat mengatakan bahwa sebelum perayaan Nyepi ada tradisi pengarakan ogoh-ogoh. Bahkan pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali pun tahun ini pada tahun 2023 kembali menggelar yang namanya Lomba Ogoh-ogoh Sebali. Untuk itu kita sudah kehadiran ini yang baru saja sampai di tempat acara kita ada Wayan Pageh Wedanta, benar nggak ya? Selaku Ketua Seketruna Tunas Muda Banjar Dukuh Mertajati Sidakarya ya. Baik, ini kalau kita lihat nih viral banget nih ogoh-ogohnya ya, yang isi kolam, yang bukan kolam ya, akuarium seperti itu ya. Ini selamat ya, ini 3 nominasi terbaik ya untuk Kecamatan Denpasar Selatan. Ya. Betul ya? Betul. Itu inspirasinya dari mana ini? Mengambil apa temanya? Untuk tema ogoh-ogoh itu terinspirasi dari emang keresahan dari Sekutu Tunas Muda. Tema ogoh-ogoh yang kami ambil itu tentang peperangan. Jadi sebelum kita membuat konsep, kita sudah sering sekali melihat di media nih kok banyak berita yang berseliweran tentang konflik-konflik bersenjata itu. Nah, dari sana kita dapat ide untuk mencetuskan tema ogoh-ogoh tentang perang. Nah, jadi Kali Cita Pralaya itu artinya sebuah kehancuran yang diakibatkan oleh pikiran yang buruk. Nah, jadi dari sana kita kaitkan dengan konsep perang-perang di dunia itu. Dan akhirnya setelah diberi penilaian dari tim Dewan Juri mendapatkan 3 yang terbaik ya, nominasi untuk Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan ya. Ya. Yang akan bertarung lagi untuk memperebutkan the best nantinya, yang terbaik tentunya untuk Kota Denpasar ya. Ya. Ada yang menarik di situ. Kalau kita lihat ini bahan-bahan yang dipergunakan adalah bahan-bahan ramah lingkungan juga ya. Ya. Jadi penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan itu sudah kita terapkan dari tahun 2015. Oh. Jadi untuk tahun ini bahan-bahan yang kita pakai itu diantaranya ada cabai kering,
cabai kering. Ya, jeruk purut kering. Tabio mahal ya nih. Berarti biayanya tinggi juga nih. Ya. Terus ada beberapa limbah juga yang kita manfaatkan. Seperti limbah kelapa, daun lemtoro, akar-akaran dan segala macam juga kita kalau seandainya masih masuk ke tekstur ogoh-ogohnya kita pakai. Dan ada hal yang menarik di sini, penggunaan makhluk hidup juga dilibatkan di situ. Ya, akuarium. Nah, itu Ikan juga ada. idenya atau apa yang ingin disampaikan? Sebagai pemanis saja sih. Oh. Pernah sebelumnya kita buat juga di tahun 2019 itu ada kolam koi. Jadi buat untuk menambah gini lagi tantangan lagi. Ya. Tahun ini kita tambahkan paludarium. Karena kebetulan juga di Sekolah Tunas Muda itu punya salah satu tim kami yang ahli membuat paludarium. Jadi kita manfaatkan keahlian itu untuk di ogoh-ogoh kita Dengan pakai. bahan-bahan yang dipergunakan sekaligus ini juga sesuai dengan sesuai dengan bisa dikatakan mendukung peraturan Gubernur 97 tahun 2018 seperti itu tentang Ya. pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, tidak ada penggunaan plastik sama sekali. pakainya. Untuk penggunaan plastik sekali pakai nggak ada sih. Nggak ada. Ya. Dan itu yang membuat ogoh-ogoh Kali Cita Kali Pralaya. Cita Pralaya ini mendapatkan yang terbaik di sekecamatan Denpasar Selatan. Seperti itu. Ya, kurang Ya, lebih. senang dong. Perasaannya gimana? Setelah diumumkan jadi nominasi yang terbaik di sekecamatan. Tentu bangga sih. Cuman bagi kami selama mengikuti kontes perlombaan itu yang dapat juara kan tentu menjadi sebuah kebanggaan. Iya. Tapi bagi kami yang paling penting itu adalah bagaimana melalui kegiatan-kegiatan seperti nikah kami manfaatkan untuk memperkuat kerjasama tim. Jadi melalui kegiatan itu kita punya generasi-generasi atau bibit-bibit baru dalam Sekotruno. Gitu. Oke. Karena selama proses itu kami punya istilahnya kami bagi tugas. Jadi masing-masing tim tuh punya semacam tanggung jawabnya masing-masing. Jadi selama proses itu kita tahu oh ini calon-calon pemimpin baru, oh ini calon-calon maestro baru ogoh-ogoh terutama. Oh, Jadi ini sudah calon- terlihat di situ. Dari kegiatan semacam itulah kita banyak sekali manfaat yang kita dapatkan selain hanya sekedar dapat juara istilahnya. Predikat Jadi, terbaik ya, tentunya ya. Seperti kata Pak Surya tadi, ini ada kita bisa melihat ini tim, kemudian gotong royong kembali Kombakan, dibangkitkan ya. seperti itu. Ya. Dan kalau Pagah selaku ketua Seketeruna Tunas Muda Banjarduku Mertajati Sidakarya Niki sendiri, bagaimana melihat support dari pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali terhadap kreativitas para Yohana atau Seketeruna yang bisa dikatakan ini 3 tahun ini cukup memendam rasa waduh ini tahun ini kesempatan untuk kembali lagi berkreativitas. kalau dari kami dari Sekotruno tentu cukup melihat support dari pemerintah menggandeng kita untuk berkreativitas itu tentu menjadi sebuah apresiasi untuk Sekotruno karena selain kita disupport dalam bentuk materi, kita juga diberikan wadah untuk membuat sebuah diberikan wadah untuk terus melanjutkan budaya dan tradisi kita di Bali. Jadi selain banyak sekali support dari pemerintah baik dari segi materi, dari segi segala macam, tentu kita merasa bahwa dalam melanjutkan melestarikan budaya dan tradisi ini kita digandeng, kita nggak jalan sendiri jadinya karena Tidak kita dilepas begitu saja. tidak dilepas begitu saja. Jadi kita cukup aman lah, kan ada nih kayak digandeng orang tua jadinya. Oke, itu yang dilakukan dari pemerintah ya, tentunya pemerintah Provinsi Bali. Saya ke Pak Surya. Pak Surya, ini berarti ada hal yang kita perlu ketahui, ini banyak sekali tema-tema, kemudian konsep-konsep yang dilakukan oleh para Seketeruna ini dalam membuat ogoh-ogoh ini sendiri.
apa konsepnya, tema yang mungkin harus dilakukan untuk menyambut perayaan Hari Suci Nyepi niki sendiri. Jadi menarik ya. Pertama saya ucapkan selamat kepada Mertajadi ya yang sudah jadi yang terbaik gitu. Terkait masalah konsep ogoh-ogoh itu memang harus memiliki makna gitu. Jadi kalau sebuah kreativitas tanpa makna itu hambar dia. Maka perlu dibuat sebuah pemaknaan. Nah, makna ini bisa diambil dari kalau di dalam agama kita di Hindu itu bisa diambil dari Purana-Purana. Itu bisa diambil dari Itihasa, bisa diambil dari mitologi-mitologi yang terdapat di Bali, termasuk juga teks-teks lontar seperti kalau Tatuo itu kan banyak itu bicara masalah Sangkalo dan sebagainya, dan juga mitologi-mitologi yang ada. Termasuk kemudian melihat bagaimana dunia kayak tadi itu seperti bagus sekali Pak Pagah ya, jadi melihat dia kini yuk jagat ya ini, tema yang mana kita pakai itu pasti diambil dari teks-teks Purana atau mitologi-mitologi yang berkembang di Bali. Nah, ini salah satu sebagai bentuk edukasi kepada generasi muda. Coba sekarang generasi muda sekarang melancong 10 Banjar saja, maka dia akan mendapat 10 sinopsis kan. Jadi di sana dia mendapatkan edukasi. Oh ini terdapat dalam teks ini, oh ini terdapat. Secara langsung anak-anak muda kita itu yang sedang suka berogoh-ogoh itu kan dia keliling membaca-baca sinopsisnya. Dia teredukasi dia sebenarnya dengan ogoh-ogoh ini. Oh data ini diambil dari teks ini, oh gini artinya ini, gini. Jadi dia secara langsung pemerintah yang memfasilitasi juga perayaan ogoh-ogoh ini termasuk juga para seniman sebenarnya memberikan edukasi kepada masyarakat ya, baik itu generasi muda maupun seluruh masyarakat Bali semuanya sehingga banyak mendapatkan ilmu-ilmu tentang ketatuan, banyak ilmu-ilmu tentang agama dan sebagainya melalui hanya dengan cara mengunjungi ogoh-ogoh dan jangan lupa baca sinopsisnya. Gitu. Nah terkait masalah tadi menggunakan media-media yang ramah lingkungan itu sudah tertuang di dalam teks Siwo Tatuo Purana. Disebutkan di sana bahwa pada saat di dalam kesanggal ini, tawur dan sebagainya ini akan diperuntukkan kepada sang kala bumi. Nah karena ini sudah digunakan atau akan disantap oleh sang kala bumi, maka tentu bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang ramah pada bumi gitu. Jadi ini sangat tepat sekali dan kita sangat apresiasi itu dari tahun 2000 sekian sudah menggunakan media ramah lingkungan ini memang sudah jadi secara teks disebutkan untuk sang kala bumi, secara konteks sudah dilakukan oleh generasi muda kita sehingga tidak merusak bumi gitu ya. Jadi ini perlu kita apresiasi dan tentu ini bagian daripada peran pemerintah Nangun Satkete Lokal Bali, berbagi lagi bicara tentang parhyangan, pawongan dan pelemahan itu sendiri. Jadi sama-sama menghormati bumi, menghormati sesama kreativitas bersama-sama dan kemudian tidak lupa juga pada Tuhan, kepada sesama dan kemudian pada lingkungan itu sendiri. Ini sudah praktek juga daripada konsep Tri Ito Karano itu sendiri. Berarti bisa dikatakan dengan apa yang dilakukan dari STT Tunas Muda ini sendiri melibatkan makhluk hidup juga itu merupakan suatu kreativitas yang bisa sah-sah saja? Sah-sah saja, sepanjang itu adalah masih natural dan organik gitu ya. Tetapi saran saya setelah digunakan ogoh-ogoh itu kembalikan lagi ke habitatnya. Atau jangan nanti didiamkan begitu saja, kalau didiamkan begitu saja nanti dia habitatnya tidak bagus, ekosistemnya bagus. Nanti kalau bisa itu dikembalikan lagi ke air yang kalau bisa dilepas ke sungai ya. Kalau bisa dilepas ke sungai itu sehingga mengembalikan unsur-unsur alam. Dan itu juga diajarkan pada ajaran agama orang Bali ya. Orang Bali dulu ada kebiasaan melepas burung, kemudian melepas pada saat tumpak kandang itu melepas burung, kemudian melepas ikan ke kolam dan ke sungai dan seterusnya. Jadi saran saya kalau menggunakan makhluk hidup tidak menjadi persoalan asalkan dia kembalikan lagi ke unsur-unsurnya itu. Oke. Baik. Bisa dibebaskan dia dari kolam ke sungai gitu. Bukan di Perlino ya, apalagi ada ikan yang bisa dikonsumsi. Kalau udah gurami lah gitu. Itu kecil-kecil ya Pak Gah ya ikannya? Ya, yang tahun ini kita pakai ikan hias. Jadi ikan hias. Jadi emang seperti itu konsep kita untuk melibatkan makhluk hidup itu. Jadi di tahun 2019 kita sempat menggunakan ikan koi. Koi. Terus tahun 2020 kita melibatkan burung juga, burung gagak dan burung burung merpati. Jadi setelah pengerupukan itu emang kita rencananya kita lepaskan. Jadi kita beli dulu burungnya. Setelah pengerupukan kita lepaskan. Ya. Setelah selesai penilaian juga setelah pengarakan ogoh-ogoh itu sendiri ya. Bahkan sebelum pengarakan memang sudah kita lepas.
Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Tentunya kita masih dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana ogoh-ogoh dan makna perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Kami akan kembali saat lagi. Ya, terima kasih Anda yang masih setia bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Ogoh-ogoh dan perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945 masih menjadi topik kita. Saya ke Pak Ge dulu lagi nih. Pak Ge, ini juara satu, the best, nominasi yang terbaik di kecamatan. Nanti katanya akan ada parade lagi ya, tanggal berapa? Ya, nanti di 3 terbaik masing-masing kecamatan itu akan Kecamatan Denpasar Utara, Timur, Selatan, Barat. Ya, akan dilombakan kembali di Catur Muka di Puputan. Tanggal berapa itu? Dari tanggal 17 sampai 18 Maret. Oh, 17 sampai 18 Maret. Berarti ada 2 hari ya dilakukan. 17 itu kayak pameran dulu. Oke. Tanggal 18-nya baru diparadekan. Diparadekan Ya. untuk mendapatkan yang terbaik nantinya Kota Denpasar, seperti itu ya. Persiapannya seperti apa? Untuk saat ini kita dari Ada Dinas Muda, drama-drama tarinya juga kah? nah ada sih. Jadi sistemnya itu kayak kayak karnaval tuh jalan dia. Jadi tetap kita iringi dengan tari, cuman yang minimalis. Jadi kita fokuskan ke ogoh-ogoh dan kekompakannya. Baik, selesai parade balik lagi untuk Ya kita parkir dulu ogoh-ogohnya. Oke, baik. Selesai parade maksudnya kembali lagi ke desa masing-masing. daerah, ke masing-masing Banjar, Ya. ke daerah untuk dilakukan pengarahan pada saat pengerupukan seperti itu ya. Ya. Pak Kade, ini yang menarik sekali yang dilakukan oleh Seketruna, bisa dikatakan ini anak-anak muda, para Yawana yang sudah begitu pahamnya dengan apa yang juga menjadi perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan peraturan Gubernur Bali tahun 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, itu sudah dilakukan oleh generasi. Edukasi seperti apa yang harusnya para Yawana bisa ketahui tentang penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan? Ya. Jadi yang pertama, bahan yang digunakan untuk terkait dengan ogoh-ogoh ya, karena niki kan penyumia bute. Jadi alat-alat yang digunakan memang adalah alat-alat yang sudah jadi barang bekas ya, tetapi dia masih memiliki daya guna, memiliki nilai kreativitas yang kemudian digunakan menjadi ogoh-ogoh, yang kemudian dalam konsep Hindu disebut etika pelepasan. Pada saat perlina dia mesti dibakar kembali. Jadi penggunaan barang-barang yang memang tidak bisa dipakai, jadi istilahnya barang bekas, dalam konteks pembuatan ogoh-ogoh ini menjadi menarik karena memiliki nilai makna yang luar biasa terkait bahwa kata bhu itu artinya energi. Kita sering sekali menyatakan benda-benda yang sudah tidak dipakai itu sebagai benda yang sudah tidak dipentingkan dan dibuang begitu saja. Padahal dalam konteks kreativitas ini masih bisa kita gunakan sebagai bahan-bahan, bahkan digunakan sebagai alat yang kemudian dilombakan seperti ogoh-ogoh ini. Artinya apa? Penggunaan nilai guna dari benda-benda yang sudah tidak digunakan itu menjadi menarik. Nah, apakah itu dibenarkan? Dalam konteks ogoh-ogoh kita memang ada prosesi ya. Jadi pada saat akan diarak, karena memang pengarakan ogoh-ogoh memang tidak ada dalam ketentuan dalam lontar, tetapi ini adalah bagian untuk mengiringi dari taur, maka dia mesti ada proses pemasupati, jadi proses pembersihan lah ya. Karena ini akan kita gunakan sebagai alat untuk menyomia. Nah, dan pada saat dia keliling desa, jadi mengelilingi desa, itu diceritakan bahwa ogoh-ogoh ini sebagai manifestasi dari bhuta itu, energi itu yang kemudian mengelilingi desa untuk menghancurkan mereka-mereka yang tanpa agama gitu. Nah, lalu kemudian pada saat mengaraknya ini yang menjadi perhatian tentu ya, Dek Pageh ya. Yeah. Nanti jangan bawaannya arak dan tuak ya. Karena dalam lontar itu harus ada membawa perak, harus ada membawa mesui. Yeah. Jadi araknya diganti dengan mesui dengan catatan kalau bisa kan itu. Kalau bisa harus bisa ada ya, prakpak, prakpak,
kemudian ada Makna prapak itu seperti apa, Pak? prapa itu adalah Nggih. danyuh. Danyuh Nggih. itu digunakan sebagai obor. Nggih. Obor itu penerang. Nggih. Jadi penerang spesialis untuk para behuta itu adalah prapa itu. Nah, lalu kemudian ada Mesui. mesui. Mesui itu adalah simbol dari Tri Ketuka. Jadi sebagai utpetis titi pralina. Jadi buta itu digerakkan, dipanggil, disadarkan, entenin gitu. Lalu kemudian ada suara. Nah, suara ini kan sudah ada suara gong itu. Aha. Nah, jadi itu yang kemudian dilakukan keliling desa, lalu kemudian pada endingnya itu dilakukan pembakaran. Kenapa dibakar? Kenapa tidak dihanyut misalnya? Kalau tadi ada dihanyut. Kalau dihanyutkan itu akan melalui sungai lalu kemudian akan menumpuk di lautan. Dan sampah yang ada di lautan itu sekarang sudah besar. Jangan lagi ogoh-ogoh menambah. Jadi ogoh-ogoh cukup diarak di desa saja, nggak usah lagi dikelilingkan di samudera ya. Karena konsep dari Nangun Satkirtilo ke Bali yang namanya menjaga alam, salah satunya adalah samudera atau Segara Kerti, kita harus memang mengurangi sampah-sampah itu yang mengalir ke samudera. Jadi itu dibakar, kenapa dibakar? Apabila tumbuh-tumbuhan, kalau tadi barang-barang bekas itu berupa cabai bekas dan sebagainya, itu dibakar itu akan ya agak sedikit menghasilkan emisi kan. Tapi kalau plastik-plastik itu dibakar kan itu menghasilkan emisi yang berbahaya. Jadi saya sependapat menggunakan barang-barang yang memang alami. Di samping memang mendukung pemerintah, tetapi kita juga kesejahteraan, keharmonisan dengan alam itu bisa lebih menyatu. Baik. Pak Gah, saya ke Pak Gah lagi nih dengan apa yang sudah dilakukan. Edukasi apa yang Pak Gah ingin sampaikan kepada mungkin adik-adiknya yang akan melanjutkan nantinya untuk membuat ogoh-ogoh berikutnya? Kalau untuk dari kami dari Tunas Muda sebenarnya selama untuk ogoh-ogoh ini selama proses itu kan seperti yang tadi Tiang sampai seperti tadi yang Tiang katakan. Ya. Jadi selama proses ini kita banyak sekali mendapatkan hal-hal baru. Mulai dari yang baru belajar buat ogoh-ogoh. Iya. Baru misalnya dari Banjar kita mau belajar membuat sesuatu yang tidak kita dapatkan di sekolah seperti ogoh-ogoh misalnya. Jadi dari di sana kita bisa belajar bikin ogoh-ogoh sama yang senior, terus memperkuat kerjasama tim kita juga bisa di Banjar. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita temukan selama proses itu. Cara kita memimpin, cara kita mengkoordinir teman-teman, terus cara kita bekerja sama tim. Jadi banyak sekali hal-hal bagus yang kita dapatkan selama proses pembuatan ogoh-ogoh itu. Apalagi untuk para seketruno yang baru-baru masuk Ya. seketruno seperti itu. Bahkan yang tidak ahli membuat ogoh-ogoh pun bisa terlibat jadinya. Kita beri dia aktivitas yang cocok untuk dia. Jadi semua terlibat jadinya. Jadi semua punya pembelajaran baru jadinya selama proses. Baik, Pak Surya, kita lihat ini kreativitas kembali menggeliat untuk menyambut Hari Suci Nyepi niki sendiri. Momentum apa yang bisa kita lihat ini sendiri pada saat ogoh-ogoh, pembuatan ogoh-ogoh dan juga momentum pada saat Hari Suci Nyepi niki sendiri? Ya, jadi ini momentum yang bagus untuk mengintrospeksi diri kita dulu. Jadi tempat kita untuk melakukan mulat sarira, selain itu juga kita belajar untuk mengenal diri sendiri, mengenal lingkungan dan juga mengenal alam ini sendiri. Salah satu mengenal diri sudah pasti kita akan lakukan pada saat Nyepi. Kemudian mengenal lingkungan itu dilakukan pada saat dari melasti kemudian sampai pembuatan proses ogoh-ogoh. Bahkan mengenal lingkungan ini kan dari jauh-jauh hari dibuat itu. Mungkin Pak Pagah, saya bilang Bapak juga bagus, Dek Pagah ya. Jadi mungkin jauh-jauh hari, bahkan 3 bulan sudah ngambil itu kan pekerjaan itu. Jadi itu dia sudah memahami lingkungannya. Jadi mulai dia, ini kan praktik-praktik momentum untuk meningkatkan generasi muda kita biar dia mengenal lingkungan gitu. Karena sekarang ini dengan dunia gadget ini, dunia handphone ini kan mereka sudah menjadi
generasi muda strawberry namanya itu. Jadi khusus pribadi saja dia. Jadi dengan momentum ogoh-ogoh ini justru bisa menjadi mengenal lingkungannya, bekerja sama bersama-sama dan juga belajar tentang leadership itu tadi sendiri. Dan nah ini yang bagus sebetulnya sudah dikatakan Pak Gah ya. Kadang-kadang yang buat ogoh-ogoh itu aja kan gitu biasanya. Tuh kan uling tahun dia timpalnya mau balik bengong kijap gitu. Nah, Sambil jadi main HP. ya main HP gitu. Kemudian foto-foto seolah-olah ya kayak gitu. Nah, jadi saya bagus ini sebagai belajar untuk leadership juga. Bagaimana manage sekian banyak anggota kita itu, ini bang ini mak gaya ini bang ini, itu kan bagaimana cara mengatur manajemen kerja yang bagus ya, sehingga orang itu merasa memiliki juga, ragu mana sehingga ogoh-ogoh ya di Aston hanya ngorek-ngorek bedik gitu. Jadi dia merasa memiliki ogoh-ogoh itu dan merasa kadang-kadang kalau di Banjar itu generasi muda mungkin yang lainnya hanya disuruh membuat sanan kan gitu. Jadi kalau sekarang dengan Pak Gah ini kan nanti bisa menjadi edukasi buat generasi muda semua bahwa ketika ada teman-teman datang, kemudian anak anggota datang, berikanlah mereka ruang untuk belajar, untuk ikut terlibat dalam membuat ogoh-ogoh ini. Ini edukasi yang luar biasa dan kreativitas bersama-sama. Dan kembali seperti esensi orang-orang Bali adalah esensi kolosal ya. Dot bersama-sama, dot bareng-bareng, kedek pekenyung. Itu konsep orang Bali gitu, dari dulu begitu. Nah, jadi dengan adanya kreativitas sekarang ini minimal 1 jam, 2 jam di Banjar, 3 jam di Banjar, lupa dia memegang HP-nya, dia justru belajar mengenal lingkungannya itu. Setelah dia mengenal lingkungannya, baru saling mengenal antara satu sama lain. Karena sekarang ini kan kalau tidak hari penghubung kan jarang-jarang mereka ada di Banjar. Yeah. Karena Banjar sekarang kan bukan jadi ruang sosial gitu. Jadi kadang-kadang kuluk encah di situ. Kalau dulu zaman-zaman saya tuh saya masih merasakan bahwa Banjar itulah ruang sosial. Atau mungkin ke Banjar untuk cari wifi gratis. Mungkin. Sekarang dengan saya ke Sango ini kan ada ruang sosial itu dibuka kembali oleh generasi muda kita. Inilah sekarang momentum kita untuk belajar lebih banyak dan kreativitas itu sendiri. Baik. Dan ini disupport wajib oleh tetua-tetua pelingsir-pelingsir ya. Itu wajib itu sebagai generasi tua, generasi senior. Kalian Banjar, kalian dusun. Pokoknya apresiasi anak-anak muda itu boleh bedek do pas well ini gitu. Jadi saya yang cek kan gitu. Artinya berikan dia sebuah kebanggaan gitu. Do ke Banjar banyak ke Banjar well ini sekali itu. Jadi ini adalah satu belajar estafet untuk leadership tahun berikutnya. Dan saya kira nanti betul Pak Gah menjadi menaik usia sudah menikah nanti dia akan menjadi klien di sana nanti. Nanti pertanyaan merasakan bagaimana hirup pikuk sebagai pemuda kan bisa nuturin adik-adiknya gitu. Jadi ini salah satu estafet dia ketika nanti sudah menjadi klien Banjar nanti itu. Oke, Mas Satria, ini kan sebelum menyepi kita pada saat pengerupukan atau tawuran ke sendiri di setiap rumah itu ada mungkin apakah ini termasuk tradisi ada natap seperti itu pelaksanaannya seperti apa sih sebenarnya? Jadi selama niki ini yang sering dihilangkan, dilupakan. Yang kita ingat kan nonton ogoh-ogoh ya pasti. Kan? Enggak ogoh-ogoh keliwat gitu. Bahkan yang kita lupakan juga adik-adik kita yang arah ogoh-ogoh ini lupa Banten diajeng betari yang guru. Karena yang ngantek jam 1 di jalan itu. Nah, yang terlupakan ini sebenarnya yang perlu kita angkat. Yang pertama siang hari pada saat pengerupukan itu ada Taur Agung. Taur. Kemudian 3 kabupaten itu yang Ahmadiyah itu ada pancakelurnya dan sebagainya. Kalau di desa saya ini ada tradisi meprani malah. Nah, meprani itu di Banjar kan. Nah, itu melakukan pecaruan Eke 1 biasanya. Nah, untuk di perumahan bahasa lontarnya pun kawenangannya ngaturakan segehan sio tanding. Nah, jadi di rumah itu mempersembahkan segehan di depan rumah, di depan di lebuh. Angkul-angkul. Di angkul-angkul, di sana ada segehan 1 sekutu, segehan pancawarna sio tanding, lengkap dengan melakukan pemerakpakan. Jadi keliling rumah ngebuk dangdang tenu jadi itu tapi di tingkat perumahan. Karena kalau kita kalau nggak punya dangdang apa Angger? Pokoknya yang keluar suara lah. Yang keluar suara ya. Kemudian itu ada perapa, kemudian ada mesuinya juga. Lalu kemudian selesai itu semua dibakar di depan rumah, di depan segehan. Lalu kemudian ada ngayab Banten, biakawanan, prayasite dan juga sapuh lare melaradan. Jadi niki ditatap di ajeng penunggun karang atau boleh juga dilakukan di Balai Dangin. Kemudian kita setelah itu ada namanya
Ngaya Banten Penyengker Karang. Nah, jadi Penyengker Karang Ageng gitu, itu bahasa di dalam lontar Sundarigama. Kuncinya adalah bahwa Itu dilakukan seluruh seluruh orang yang ada di rumah. yang ada di rumah. Yang ada di rumah, jangan sampai tetangga ya. Tetangga dia punya beda urusan lagi lain. dia mereka Jadi membuat. itu dilakukan semua orang di rumah, lalu kemudian ini digunakan fungsinya untuk menguatkan diri melakukan catur berada penyepian rahina besoknya. Karena begitu banyak hewan kita bunuh pada saat pengerupukan, begitu banyak keramaian yang kita dapatkan pada pengerupukan, maka pada saat penyipengan itu adalah menyerap energi prana yang tersebar pada sehari sebelumnya, sehingga prana itu menjadi sumber penghidup utama pada badan kita. Maka kemudian besoknya Nyepi, orang ngembak geni. disebut ngembak geni ya. Di sana itu adalah upaya untuk menjalin kekuatan baru yang kita punya di tahun yang baru. Maka kemudian di sana disebut dengan penanggal lapisan sasih kedase. Jadi di sasih kedas itu pada tanggal yang pertama itu kita sudah menikmati hal yang baik pasca kita melakukan taur agung. Oke. Dengan yang baik itulah kita akan mendapatkan hal yang baik di tahun kemudian. Jadi Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudat Jate Purnasya Purnamadaya Purnamewa Wasisyate. Dari kesempurnaan lah lahir ke yang sempurna. Jadi dari baiklah lahir yang baik-baik. Dengan itu. menghubungi musuh-musuh kita sepertinya. Pak Surya. Kalau bisa nelpon musuh langsung itu lebih baik, asal jangan kepala LPD-nya ditelepon lebih dahulu. Baik, oke Pak Satria, kemudian Pak Surya, Pak Gah, sukses ya. Ini tanggal 18 akan pawai, mudah-mudahan mendapat predikat yang terbaik juga ya untuk desa atau Banjarnya Pak Gah sendiri. Ini membawa, ini luar biasa sekali vibe-nya untuk generasi muda, para Yohana ini untuk kedepannya lagi ya. Sekali lagi, Rahajang Nyanggre Raina Suci Nyepi niki untuk narasumber saya Madi Sekedenekaran. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.